Oke, jadi tenses itu ada banyak definisinya. Teman-teman boleh menggunakan definisi manapun, tetapi saya ringkas definisinya biar mudah dipahami, yaitu menjadi perubahan kalimat berdasarkan waktu dan kejadian. Jadi fokus saja mengenai tenses di dua poin ini, yaitu waktu dan kejadiannya. Dalam bahasa Inggris, waktu disebut dengan time. Time itu ada 4, present, past, future, dan past future. Kejadian itu ada 4, simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Oke, nah terus selanjutnya kita baca tenses. Tenses jumlahnya ada 16. Boleh kita baca present simple, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Dunia past, past simple, past continuous, past perfect continuous. Future, ada future simple, future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Past future simple, past future continuous, past future perfect, dan past future perfect continuous. Nah, jadi itu tadi jumlah 16 dari tenses. Oke, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Present simple. Present artinya sekarang, simple artinya sederhana. Jadi present simple adalah kejadian sederhana di masa sekarang. Maksudnya sederhana gimana? Maksudnya sederhana di sini dia hanya menjelaskan tentang kejadiannya saja atau kegiatannya saja. Contoh, saya belajar. Nah, sudah. Jadi itu maksudnya sederhana. Maka masuk ke dalam tenses simple. Tinggal kita sesuaikan apakah waktunya sekarang, atau waktunya sudah lewat, atau waktunya belum terjadi. Nah, kalau sekarang berarti present, kalau sudah lewat berarti past, kalau belum terjadi berarti future. Selanjutnya present continuous. Kejadian sedang berlangsung sekarang. Nah, ini waktunya lebih spesifik. Kalau yang simple tadi nggak ada waktu spesifiknya, dia hanya menjelaskan kegiatannya saja atau kejadiannya saja. Kalau present continuous ini ada kata sedang. Nah, bedanya hanya itu. Kalau tadi saya belajar, kalau present continuous saya sedang belajar. Ada kata sedang, maka pakai aja present continuous. Oke, selanjutnya present perfect. Kejadian sudah terjadi sekarang. Berarti ada kata sudah. Saya sudah belajar, saya sudah makan, saya sudah mandi. Nah, itu menggunakan perfect. Tinggal kita sesuaikan. Kalau sudahnya baru saja, maka kita gunakan present perfect. Selanjutnya, present perfect continuous. Kejadian yang sedang berlangsung dan berdurasi sekarang. Bedanya dengan continuous tidak ada durasinya, kalau perfect ini ada durasinya. Tetapi sama-sama sedang berlangsung. Kalau ini tadi misalnya saya sedang belajar. Kalau di sini saya sudah belajar selama 2 jam. Saya sudah belajar selama 30 menit. Nah, jadi ketambahan durasi. Nah, itu yang membedakan present continuous dengan present perfect continuous. Hanya ada di durasinya. Oke, seperti itu untuk pengertian dari present, dunia present. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sebelum kita tambah lagi, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, saya tambah lagi. Oke, selanjutnya pas. Kalau waktu lampau, itu berarti dia waktu yang telah lewat, bukan masa lalu. Ya, fokusnya ke masa lampau. Kalau masa lalu berarti sudah lewat jauh ya. Kalau masa lampau, 1 menit yang lalu pun, 1 detik yang lalu pun sudah masuk ke dalam lampau. Contoh saya ngomong nih, tapi kalian nggak dengar. Nah, terus kalian nanya, ngomong apa tadi? Udah ada kata tadi, berarti itu sudah masuk ke dalam dunia lampau. Ya. Nah, kalau dia sederhana, maka menggunakan past simple. Selanjutnya, past continuous, kejadian sedang berlangsung di masa lampau. Berarti di sini kejadiannya spesifik. Ada waktunya, misalnya apa
apa yang kamu kerjakan tadi jam 7? Berarti fokusnya di jam 7 saja. Nah, di sini menggunakan past continuous. Atau misalnya saya coba nelpon ke Audita Rizky, tetapi Kak Audita tidak menjawabnya. Nah, setelah itu Kak Audita melihat HP, oh ada panggilan tak terjawab. Gitu. Nah, terus secara nggak langsung kan pasti kita ngabarin ya, kenapa kok tadi nggak dijawab. Nah, pasti bilangnya, maaf tadi saya sedang mandi, atau maaf tadi saya sedang tidur, maaf tadi saya sedang makan. Tetapi kapan kejadiannya terjadi? Sudah lewat. Pas ngabarin, sudah tidak lagi dilakukan. Dan di situ ada kata sedang. Berarti tensisnya adalah past continuous. Selanjutnya, past perfect. Kejadian sudah terjadi di masa lampau. Nah, sudah terjadi di masa lampau. Dia ini sering disebut dengan tenses dua kejadian. Ya, dua kejadian berarti ada kejadian pertama dengan kejadian kedua. Nah, atau biasanya juga kita sebut dengan tense kejadian lampau daripada lampau. Contoh, saya sudah mandi sebelum saya belajar. Belajarnya sudah selesai. Berarti mandinya jauh lebih lama. Oke, saya ulangi lagi. Contohnya, saya sudah mandi sebelum saya belajar. Belajarnya sudah selesai. Berarti mandinya jauh lebih lama daripada belajarnya. Nah, kejadian pertama yang kita lakukan apa? Mandi dulu. Kejadian keduanya adalah belajar. Nah, biasanya ada kata sudah dan sebelum atau before, after. Nah, ini sering digunakan untuk past perfect kalau dia ada dua kejadian. Oke, kalau bedanya dengan present perfect, kalau present perfect ini tidak ada kejadian lain. Saya sudah mandi, saya sudah belajar, saya sudah makan. Nah, tapi kalau di past perfect ini saya sudah makan sebelum saya mandi, saya sudah makan sebelum saya belajar. Nah, kayak gitu kejadiannya. Jauh lebih lama. Oke, jadi kalau present perfect biasanya juga efek dari kegiatan yang kita lakukan masih bisa kita rasakan. Contoh kalian makan dan masih kenyang. Nah, itu boleh. Udah makan belum? Ayo makan. Nah, misalnya, enggak deh, saya sudah makan. Nah, pakainya I. Present perfect. I have eaten. Kayak gitu. Atau sekarang masih pagi. Jadi saya nanya, kalian sudah sarapan? Itu pakainya present perfect. Karena sekarang masih pagi. Tapi kalau saya nanyanya siang, kalau sudah sarapan belum? Sudah tidak masuk ke durasi pagi ya. Nggak boleh lagi pakai present perfect. Ya, atau kalian ditanya sudah makan belum? Nanyanya sore, kalian jawabnya sudah tadi pagi. Oh, itu bukan lagi present perfect. Itu sudah masuk ke dalam dunia lampau. Oke, selanjutnya past perfect continuous. Hampir sama dengan present perfect, sama-sama sedang terjadi, sama-sama berdurasi. Hanya saja kalau present sedang berlangsung, kalau past berarti dia sudah selesai. Contoh, kita sudah belajar selama 9 menit. Berarti menggunakannya present perfect continuous karena sampai saat ini kita masih belajar. Oke, kalau misalnya past perfect continuous berarti belajarnya sudah selesai. Setelah sudah selesai, habis itu ngasih tahu, oh iya tadi saya belajar selama 1 jam misalnya. Nah, berarti itu pakainya past perfect continuous. Atau kalian cerita bahwa kalian sudah pernah bekerja di perusahaan itu selama 20 tahun. Tetapi sekarang tidak lagi bekerja di perusahaan itu. Nah, kalian menginformasikan durasinya juga. Jadi menggunakan past perfect continuous. I had been working in that company for 20 years. Durasinya di sini pakainya for karena durasi angka ya. Nah, untuk durasi angka kita pakainya for, untuk durasi yang bukan berbentuk angka kita pakainya during. Misalnya selama bulan panas, kita pakainya during summer. Tapi kalau untuk durasi waktu selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 bulan, dan seterusnya, kita pakainya
For an hour, for 2 hours, for a month, dan seterusnya. Ada yang ingin ditanyakan untuk past? Sebelum kita lanjutkan ke future? Tidak? Oke, bisa dipahami? Saya anggap paham ya. Future, kejadian di masa yang akan datang, bukan masa depan. Ya, masa depan masih jauh. Masa yang akan datang 1 menit kemudian, maka sudah masuk ke dalam masa yang akan datang. Ada kata nanti, itu sudah masuk ke dunia future. Oke, kalau future simple berarti kejadiannya sederhana. Di masa yang akan datang, saya akan belajar. Nanti. Masuknya ke future simple. Selanjutnya, future continuous. Kejadian sedang berlangsung di masa yang akan datang. Sama dengan past, dia punya waktu yang lebih spesifik. Misalnya sekarang masih jam 9 dan pasti kalian nanti jam 10 punya kerjaan atau belajar misalnya. Atau sedang keluar gitu. Nah, ini pakainya future continuous. Tetapi sekarang kan belum dilakukan. Dilakukannya masih nanti. Tetapi bisa kita prediksi nanti itu waktunya sedang berlangsung atau kejadiannya sedang kita lakukan. I'm so sorry, I can't go with you. Saya tidak bisa pergi denganmu. Karena saya akan belajar nanti jam 10 misalnya. I will be studying at 10. Tapi sekarang masih jam 9. Berarti jam 10-nya kan masih di masa yang akan datang. Dan waktunya spesifik. Nah, berarti masuknya ke dalam future continuous. Saya akan sedang belajar di jam 10. Oke, selanjutnya, future perfect. Kejadian sudah terjadi di masa yang akan datang. Kalau bisa kita prediksikan bahwa kejadiannya sudah selesai. Misalnya kita belajar tadi dimulai jam 9, bisa kita pastikan bahwa kelasnya nanti selesai di jam 10 misalnya. Berarti kita bilang, saya sudah belajar, atau saya sudah selesai belajar di jam 10. Oke, maka itu menggunakan future perfect. I will have studied at 10. Atau saya akan sudah menyelesaikan laporannya bulan depan. Bulan depan masuknya future. Dan di situ ada kata sudah. Oke, saya akan sudah melaporkannya bulan depan. I will have reported to you, kepadamu misalnya, next month, bulan depan. Atau biasanya ada kata menjelang. Menjelang bulan depan, saya sudah pindah ke Jakarta misalnya. By next month, I will have moved to Jakarta. Misalnya seperti itu. Biasanya selalu ada kata by, menjelang maknanya, by next month, by tomorrow. Ya, misalnya saya ngasih tugas ke kalian, harap diselesaikan tugasnya, maksimal pengumpulannya adalah besok. Nah, terus kalian memberikan jaminan, ya Miss, menjelang nanti siang, saya akan sudah selesai tugasnya, by this afternoon, I will have finished the science month. Ataupun I will have submitted my task. Seperti itu untuk future perfect. Selanjutnya, future perfect continuous. Kejadian sedang berlangsung dan berdurasi di masa yang akan datang. Berarti durasinya belum sampai. Contoh, sekarang masih jam 9.24. Kita baru belajar selama 14 menit. Nah, tetapi bisa dipastikan pada jam 10 nanti, durasi kita belajar sudah mencapai 50 menit. Pada jam 10, kita sudah belajar selama 50 menit. Ataupun, misalnya kurang 3 hari lagi, kalian stay di Jakarta selama 3 tahun. Nah, kan susah ya kalau mau menyebutkannya 2 tahun, 11 bulan, 27 hari. Nah, kan nggak mungkin ya. Ya, saya sudah tinggal di sini hampir 3 tahun. Nah, 3 hari ke depan, genap 3 tahun. Nah, biasanya kayak gitu kalau kita bahasa Indonesianya. Terus, biar mentranslate ke bahasa Inggrisnya gimana? Biar mudah. Kita pakainya future perfect continuous. I will have been staying or I will have been living in Jakarta for 3 years. 3 days later.
Ataupun 3 days later-nya kita taruh di depan boleh. 3 days later, 3 hari kemudian, atau bulan depan, next month, boleh juga. Saya sudah tinggal di Jakarta selama 3 tahun. Sudah selesai dari 12 tenses. Nah, dari 16 tenses ini dibagi lagi menjadi 2 sebenarnya. Ada real tenses dan unreal tenses. Real tenses itu real tenses yang nyata atau yang biasa kita lakukan. Yang terjadi itu ada 12 dari present simple sampai future perfect continuous. Kalau yang unreal tenses-nya itu masuk ke dunia past future. Kan rencana yang gagal ya, dia tidak terjadi. Atau bisa kita sebutkan juga dia rencana yang akan kita lakukan, tapi nggak kita lakukan. Nah, biasanya fungsinya untuk conditional sentence. Nah, ke depannya nanti bakal kita bahas juga conditional sentence. Apa sih conditional sentence itu? Sering sekali keluar di soal-soal TOEFL. Oke, jadi kita nggak bahas untuk yang past future ya. Kita hanya bahas yang dari 12 ini. Oke, dari contohnya, misalnya present simple I study, atau present continuous I am studying. Rumusnya. Kalau saya sudah belajar, I have studied. Saya sudah belajar selama 1 jam, berarti I have been studying for an hour. Kalau past simple berarti I studied this morning, pagi ini, atau yesterday, kemarin. Saya sedang belajar di jam 8. I was studying at 8. Saya sudah belajar sebelum saya makan. I had studied before I ate. Atau saya sudah belajar sebelum saya tidur. I had studied before I slept. Jadi kejadian keduanya pakai past simple. Dunia past perfect lawannya pasti past simple. Ini juga sering mengecoh di soal TOEFL. Kalau dunia present perfect lawannya pasti past simple. Jadi ini nggak bisa kecampur nih past perfect sama present simple itu nggak bisa. Present perfect sama past simple itu juga nggak bisa. Selanjutnya, saya sudah belajar selama 2 jam. I had been studying for 2 hours. Berarti ngomongnya ketika belajarnya sudah selesai. Kalau yang ini belajarnya sedang berlangsung. Future simple, I will study later or I will study at time. Saya akan sedang belajar, I will be studying. Saya akan sudah belajar, I will have studied. Atau saya akan sudah belajar tentang grammar bulan depan. I will have studied about grammar next month. Oke, durasinya, I will have been studying for an hour at 10. Berarti durasinya belum nyampe. Nyampe durasinya masih di masa yang akan datang. Oke, untuk penekanan rumusnya, di sini sudah ada rumusnya. Tinggal diganti-ganti saja, subject plus verb 1 atau verb SES plus object or three complement. Three complement ini 3C yaitu adverb, adjective, dan noun. Adverb itu adalah kata keterangan, adjective itu adalah kata sifat, noun itu adalah kata benda. Kalau negatifnya tinggal kita ganti verb auxiliary di present simple yaitu do, does, plus noun, plus verb 1, balik lagi ke verb 1, yang menggunakan do yaitu subject I, you, we, they, yang menggunakan verb does, verb auxiliary or helping verb yaitu he, she, it. Oke, kalau pertanyaan do does-nya kita balik ke depan, kalau butuh WH question tinggal tambahkan WH question di depannya. Misalnya, apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Do you study English every day? Atau di mana? Where do you study English? Kapan? When do you study English? Apakah kamu bekerja setiap hari? Do you work every day? Nah, seperti itu. Oke, ada juga pertanyaan negatif, boleh not-nya dulu baru verb-nya atau not dulu baru subject. Oke, tinggal diganti saja, dirubah-rubah kalimatnya. Yang penting kita hafal dulu positifnya. Oke, rumus semuanya sama. Kalau negatif, setelah verb auxiliary kita tambahkan not. Kalau pertanyaan, auxiliary-nya kita pindahkan ke depan.
Oke, selanjutnya present continuous rumusnya menggunakan to be plus verb ing. Jadi semua continuous pasti verbnya verb ing. Untuk present to be-nya am, is, are. Siapa yang menggunakan to be am? Subjek I. Siapa yang menggunakan to be is? Subjek he, she, it. Siapa yang menggunakan to be are? Subjek you, we, they. Kalau negatif, tambahkan not setelah to be-nya. Pertanyaan to be-nya kita pindahkan ke depan. Kalau butuh WA question, tinggal tambahkan WA question. Di sini nggak saya ketikkan soalnya kolomnya nggak muat, kotaknya nggak muat. Oke, selanjutnya present perfect pasti identik dengan verb 3. Semua perfect pakai verb 3. Kalau present perfect pakainya have, has, yang menggunakan verb auxiliary have, subjeknya I, you, we, they. Yang menggunakan has, subjeknya he, she, it. Oke, selanjutnya present perfect continuous. Sama, pakai have, has juga. Pakai been, setelahnya pakai verb ing. Pasti ada been dan ada verb ing. Ya. Oke, kalau present itu pakainya have, has. Have tadi digunakan oleh subjek I, you, we, they. Kalau has digunakan subjek he, she, it. Selanjutnya untuk lampau, past simple, verb 2. Tapi verb 2 ini hanya digunakan di kalimat positif. Kalimat negatifnya kita munculkan verb auxiliary did. Balik lagi ke verb 1. Jadi adanya did itu hanya di kalimat past simple. Oke, selanjutnya kalau past continuous pakai to be, was, were. Was itu digunakan oleh subjek I, he, she, it. Were, to be, were digunakan oleh subjek you, we, they. Oke, verb ing lagi. Kalau past perfect, kita gunakan had plus verb 3. Had ini digunakan untuk semua subjek. I, you, we, they, she, it, tunggal atau jamak. Pakainya had. Setelah itu, past perfect continuous, subject plus had plus been plus verb ing. Sama ya, semuanya pakai had. Setelahnya diikuti oleh been dan diikuti oleh verb ing. Boleh ada objek, boleh tidak. Kalimat opsional ya, ada yang boleh pakai objek, ada yang tidak, bebas. Syarat minimal dalam kalimat terbentuknya yang penting ada subjek dan verb. Selanjutnya feature, ada will dan shall, kita munculkan verb 1. Pasti verb 1 setelahnya. Siapa yang menggunakan will? Semua subjek boleh menggunakan will. Siapa yang menggunakan shall? Hanya subjek I dan we. Jadi subjek I dan we boleh dua. Boleh pakai will, boleh pakai shall. Kalau negatif, tinggal kita tambahkan not. Ya, kalau pertanyaan will, shall-nya tinggal kita pindahkan ke depan. Selanjutnya feature continuous. Feature continuous, maka kita tambahkan be. Setelah will atau shall-nya, kita tambahkan ing. Oke, selanjutnya kalau dia feature perfect, will atau shall dulu, setelahnya have plus verb 3. Nggak ada has setelah will shall. Ya, jangan karena kebiasaan pakai present perfect, pakainya have has ya. Terus setelah will has. Nggak ada. Semuanya have plus verb 3. Karena fokusnya bukan di have-nya, tapi fokusnya di will shall. Oke. Selanjutnya, feature perfect continuous will have. Will or shall have been plus verb ing. Nah, semakin ke sini semakin panjang rumusnya ya. Untuk past feature, rumusnya sama dengan feature. Bedanya hanya will shall. Kalau past feature yaitu would dan should aja. Kalau kita sudah hafal ini. Tinggal diganti will sama shall-nya. Kalau belum hafal, boleh di print, ditempel di kamar ya. Setiap hari latihan bikin kalimat. Selanjutnya, kalimat dalam bahasa Inggris dibagi lagi menjadi dua, ada verbal dan ada nominal. Apa sih bedanya verbal dan nominal? Verbal itu adalah kalimat yang mengandung kata kerja, sementara nominal itu yang tidak mengandung kata kerja atau mengandung three complement. Karena tidak ada kata kerja, sementara syarat minimal dalam kalimat dalam bahasa Inggris itu harus ada subjek dan verb. Nah, makanya di sini kita butuh to be. To be di sini disebut dengan verb atau kata kerja bantu menggantikan verb tadi. Kalau untuk nominal rumusnya lebih sedikit ya, karena continuous pasti sama dengan tensi sebelumnya. Nah, di sini tensi rumus continuous di sini sama dengan rumus simple. Rumus perfect continuous di sini sama dengan rumus
Nah, ya, berarti kita cukup menghafalkan 8 dan saja. 8 rumusnya saja untuk yang nominal. Oke, di sini nggak ada verb. Adanya three complement. Three complement tadi ada adjective, adverb, dan noun. Misalnya saya bilang saya adalah seorang wanita. Di situ kan nggak ada verbnya. Nah, berarti di situ kalimatnya disebut dengan kalimat nominal. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus present simple verbal. Contoh, I cook, you cook, we cook, they cook. He cooks, she cooks, it cooks. Tadi rumusnya sudah saya sebutkan, verb 1 atau verb SES. Nah, verb SES itu apa? Verb yang ditambahkan S atau ES. Kalau negatifnya, maka kita munculkan verb auxiliary yang berupa do dan does. Do digunakan oleh subjek I, you, we, they. Does digunakan oleh subjek he, she, it. Dan balik lagi ke bab 1. Saya tidak masak, I don't cook. Jadi nggak boleh kalau I not cook. Nggak boleh, nggak ada. Harus ada verb auxiliary dulu. He, she, it, he doesn't, she doesn't. Nah, terus selanjutnya kalau pertanyaan, maka boleh kita tambahkan do atau does-nya di depan. Do you cook? Atau kita butuh WA question, kita tambahkan saja WA question di depan do atau does. Selanjutnya, kalau pertanyaannya hanya menggunakan do atau does saja, berarti hanya membutuhkan jawaban yes atau no, maka kita gunakan jawaban singkat yes, I do or no, I don't. Sesuaikan dengan subjeknya. Kalau he, she, it berarti menggunakan does. Kalau untuk nominalnya, menggunakan to be, I am a student. Saya seorang siswa. Saya seorang pekerja. I am a worker. Saya cantik. I am beautiful. Saya rajin. I am diligent. Kalau untuk you berarti you are student. They are students. She is student. She is beautiful. Ya. Selanjutnya kalau negatifnya tinggal kita tambahkan not setelah to be. Kalau kita butuh pertanyaan, maka tinggal kita pindahkan to be. Are you student? Apakah kamu seorang siswa? Butuh WA question, tinggal tambahkan saja. Di mana kamu? Where are you? Siapa kamu? Are you? Begitu. Oke, selanjutnya present simple ini fungsinya yaitu kejadian sederhana di masa sekarang. Fungsi dari present simple ini ada 5. Simple sentence atau kalimat sederhana yang sudah saya sebutkan tadi, di mana kita hanya menyebutkan kejadian saja. Selanjutnya daily activity or habitual action. Kebiasaan yang kita lakukan setiap hari atau berulang-ulang, tidak hanya setiap hari, berulang-ulang seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, maksudnya juga present simple. Selanjutnya yang ketiga, general truth atau kebenaran umum. Kebenaran umum ini kebenaran yang kita akui secara bersama, contohnya matahari terbit dari sebelah timur ya. Indonesia memiliki 2 iklim. Nah, kayak gitu, bumi bulat. Nah, itu kan kebenaran-kebenaran yang kita akui secara bersama. Berarti tensisnya adalah present simple. Selanjutnya opinion atau pendapat. Nah, pendapat di sini kita juga menggunakan present simple. Dan yang terakhir yaitu timetable atau jadwal. Jadwal yang sudah pasti. Jadwal kerja, jadwal sekolah, jadwal penerbangan, jadwal keberangkatan. Itu pasti diumumkan dengan menggunakan present simple. Oke, contoh untuk present simple. Oke, saya minta Bang Surya. Please can you read this example? Bang Surya, are you there? Oke, Kak Aini, boleh dibacakan contohnya ini? Miss, kalau misalkan ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Oke. I am an English teacher and I have a big family. So I have a very busy daily routine. First, I get up every day at 4 o'clock, get washed and dressed, and leave
for work by 6:30. I get to school at 7 o'clock. I prepare my lessons Lesson. and then teach until noon. The other teachers and I always eat lunch and talk together in the teacher's room. I teach again in the afternoon and then I correct Kalau ada and the, in the afternoon. iya, ada the setelahnya diikuti oleh huruf vowel, ya, huruf A, I, U, E, O, maka kita bacanya di. Lanjut. Oh iya ya. Ulang ya. I teach again in the afternoon and then I correct my student homework and test. After I get back home, I help my kids with their homework. I have 3 kids in primary school. Their names are Johnny, JJ, and Julie. Then I do something exercise, eat dinner with my family, and watch TV before I go to bed at about 10 o'clock. We love to watch news, cartoon, and triple shows. Finally, I read in bed for a few minutes before I fall asleep. Iya, sebelum saya ketiduran. Oke, thank you, Kak Aini. Oke, quiz ya. Sekarang let's discuss together about this quiz. First, where can you write lives? Kira-kira jawabannya di mana seharusnya kita meletakkan lives? Yang C. My aunt lives in Scotland. Iya benar, my aunt lives in Scotland. Karena di sini tadi verb SES digunakan oleh subjek he, she, it. I harusnya verb 1. Alice dan Emma kan jadinya lebih dari 1 ya, atau pronounnya they. Jadi verb 1 juga. Jadi yang benar adalah yang C. Oke, 2. Where can you write down? A. I don't have a car. Oh, yeah, that's right. I don't have a car. Kalau it pakainya ada doesn't, Paul juga doesn't. 3. Which word goes in the space? Untuk melengkapi kalimatnya yang tepat. Yang do. Do you live? Do you live near here? Karena subjeknya you, pakainya do. Oke, dan nggak boleh pakai are. Kenapa? Ada yang tahu? Karena kalimatnya verbal. Live, tinggal, itu adalah verb ya, maka nggak boleh pakai to be. Nah, kalau are you live near here? Salah, keliru ya. Tepatnya yaitu do you live near here. 4. Which sentence is correct? Kalimat mana yang benar? Tom goes to work on Sundays. Yang lain? Ada jawaban yang berbeda? Nggak ada. Oke. C, benar ya? Kenapa? Di sini parents-nya ada S, berarti dia jamak. Berarti nggak boleh pakai does, harusnya do ya. Begitu juga Maria have. Di sini benar ada verb SES, tetapi verb SES-nya have itu bukan haves, tapi has. Ya, yang tepatnya yaitu yang C, Tom goes to work on Sundays. Kalau ada on setelahnya nama hari dan diikuti oleh S, ini artinya sama dengan every. Kalau nggak ada S-nya, on Saturday berarti pada hari Sabtu. Kalau ada S-nya berarti setiap hari Sabtu. Number 5, which is the correct answer to this questions? Does your sister work here? No, she doesn't. No, she doesn't. Kalau yes, she do, di sini harusnya she does ya. Selanjutnya yang B, no, yes, she have. Nggak boleh. Tadi untuk pertanyaan singkat, maka cukup kita jawab do or does. 6. Isi di sini dengan kata yang ada di dalam kolom. Nomor 6 jawabannya.
Tom blank a new car harusnya. Have. Iya, has. Tom has new car. 7, 7. Ada not berarti kalimatnya negatif. Gimana jawabannya? Doesn't know. Iya, benar. Doesn't know ya. Tadi kalau negatif maka kita munculkan does know. Oke, 8. Wages. Wages. Kita tambahkan es. 9. Tetap do you live? Tetap tidak ada perubahan. Ya, karena subjeknya you dan juga ini bentuk kalimatnya kalimat pertanyaan, maka verbnya menggunakan verb 1. 10. Jawaban nomor 10. Gimana? Ada yang tahu jawabannya? Tidak perlu dirubah. Kalimatnya kalimat pertanyaan menggunakan verb 1. What time does Jason start work? Work di sini noun ya. Verbnya yaitu start, memulai. Nggak perlu pakai verb ing karena di sini tadi tensesnya present simple. Pakainya verb 1. Oke, error analysis nomor 11 sampai 18 pasti keliru, pasti salah. Oke, let's find the mistakes and correct the mistake. Nomor 11 yang salah. Does harusnya do. Benar. Oke, karena subjeknya D, 12. Nggak usah pakai M. Benar. I usually. Nah, usually-nya. Iya, karena cook adalah kalimat verbal. 13. Ada yang ingin menjawab nomor 13? Kira-kira jawabannya? Do ya, harusnya are itu diganti dengan do. Have adalah kalimat verbal, maka menggunakan do atau does. Karena subjeknya they, maka yang kita gunakan adalah do. Nggak boleh pakai are. 14. She doesn't like. Iya, she doesn't. 15.
Kalimatnya berupa kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, maka verb-nya balik lagi ke verb 1. Has-nya berubah menjadi have. Does John have enough money? 16. Ada yang tahu? Yang salah adalah place-nya. Harusnya nggak pakai E ya. Harusnya nggak ada. Benar, langsung S. Place begini yang benar. Oke, 17. Jenny doesn't work. Benar, work adalah verb, jadi pakainya doesn't. 18. Yang worries bukan. Benar, worries-nya harusnya Worries. pakai I ya untuk penambahan verb SES-nya. Kalau dia umumnya verb dia pakai verb, kita tambahkan S atau ES, tetapi ada beberapa pengecualian. Kalau dia berakhiran S, SS, SH, CH, X, O, dan Z itu maka kita tambahkan ES. Nah, kalau untuk yang E, yang dia di depannya ada huruf konsonan, contohnya tadi, worries, kan di depannya ada huruf R, maka kita ganti Y-nya menjadi I, baru kita tambahkan S. Worries, begitu yang tepatnya. Oke, good job guys. Kita lanjutkan. Oh, masih ada ya. Wah, 19 sampai 20. Kegeser berarti. Oke, 19. Why do you? Why do you? Benar, karena kalimatnya pertanyaan, maka harus ada auxiliary do or does. 20. Nggak pakai are, they start. Benar, nggak pakai are. Oke, selanjutnya 21. Di sini jawabannya harusnya, Do you study a lot? benar. Jawabnya, I study at least 3 hours every. yang selanjutnya, yang lain. My roommate, setelahnya di sini jawabnya gimana? Hello, Halo, my room my studying. roommate studies. Studies. Tesisnya yaitu present simple ya. Jadi pakainya verb SES karena di sini roommate-nya 1, maka verb S-nya verb-nya menggunakan verb SES. Study jadinya studies. Selanjutnya yang keempat,
How about you? Do you spend a lot of time studying? Benar, karena di sini kalimatnya kalimat tanya. Maka harus kita munculkan do you spend lots of time studying? Selanjutnya jawab A lagi. Di sini spend-nya oke, saya Kak Devian Tiara dong. Belum ada suaranya. Atau nggak bisa unmute mic-nya? Kak Devian. Oke. Kak Wiwi Kusmiati. Boleh dijawab yang A-nya, yang ini? Yang spend ya, Miss. Sampai bawah? Sampai satu kalimat, satu dialog. Kalau salah, tolong dikoreksi ya, Miss. Iya. I am spending, bukan, Miss. I spend, pakai verb 1 ya. No, I don't. I spend, jadi nggak perlu dirubah. Selanjutnya, yang di sini. I like do not. Do not-nya dulu, baru like. I don't like to study. Yang di sini? Selanjutnya gimana? My parents want for Nggak perlu dirubah ya. ya. Yang selanjutnya, yang terakhir. I want do not. Do not-nya dulu, baru verb-nya. Jadi, I do not. Ya, I do not want to be here. Ataupun boleh dibaca I don't want to be here. Selanjutnya yang B di sini Kak Cid. Cid ini namanya Cid. Halo Kak. Boleh dijawab yang ini? Dialog B-nya. Oke, Kak Alza. Tetap sama, Miss. Oke, tetap sama karena subjeknya I, maka verbnya verb 1. Oke, selanjutnya yang nomor 22. Deka Agustin. Kak Deka Agustin. Boleh dijawab semuanya di nomor 22. I have Selanjutnya. 2 roommates. One of them, Sam, is always neat and clean. He washes his clothes once a week. Once a week. Do you know? Iya, do you know Jack, my other roommate? My other roommate. He will be. He is. Pakai to be-nya is. He is the opposite of Sam. Kebalikannya gitu ya. For example, Jack don't change. Jack pakainya doesn't. Jack doesn't
changed the sheets on his bed. Hmm. He is keep Nggak pakai is, keep itu verb. He keeps he keeps the same sheets week after week. He never washes lagi, tambahin es. he never washes his clothes. Mhm. He Wears, tambahin es ya. He Oh, tambahin. wears. wears the same dirty jeans every day. Same side of the room Pakai to be. To be-nya is is ya. Is always always neat. neat and Anjek side side is always mess. a Ya. mess. My mother always Says, says tambahin es karena subjeknya mother. it take Iya, teksnya tambahin Eh, tambahin s. It takes all it kind takes of all people kinds of to make people to make the food. world. Iya. Oke, nah selanjutnya untuk TOEFL exercise. Jadi gambaran soal-soal di TOEFL nanti yang berhubungan dengan tense present simple itu seperti ini. Oke, boleh direnungkan. Nomor 1. Jawabannya Halo. halo. BK. Oke, yang lain? Kenapa B, Bang? Enggak, cuma feeling aja. Feeling. Oh, oke. Feeling. Nah, ini dibayar nih ngerjain soal TOEFL pakai feeling. Oke, atau pakai itu dihitung A, B, C, D, dihitung butang yang ada di baju kita. Oh, oke. Yang lain? Si. C. Kenapa sih? Karena itu day miss bentuknya. Terus around-nya bukan verb, jadi kasih to be. Role-nya bukan verb, jadi kasih to be. Oke. Ada lagi? Ya, masuk akal ya, masuk akal. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah A. Kenapa? Setelah why, di sini kalimatnya bukan tanda tanya. Ya, berarti bukan kalimat tanya, maka nggak boleh ada di depan. Karena dia bukan pertanyaan. Kalau ada why, itu berarti di tengah-tengah kalimat, itu berarti conjunction atau kata hubung. Di mana setelahnya yang kita butuhkan adalah subjek dan verb. Nah, maka kita cari di sini mana nih yang bisa menjadi subjek dan verb. Nah, diet subjek, differ verb. Diet verbnya subjeknya plural dan differ subjeknya plural atau verb satu. Kalau do diet differs di sini capek Pak, kamu. hampir benar, tetapi keliru. Kenapa? Karena di sini bukan kalimat tanya. Kalau di sini kalimat tanya baru boleh kita tambahkan do ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua. Jawabannya Bang Surya mau menebaknya lagi. Bang Surya? Yang kakak. Yang A. Oke, B, feeling kali. B. B. Padahal aku udah mau bilang feeling kali ini benar. Yang A. Iya, yang A ya. Jawabannya hampir saja benar feelingnya. Nah, kenapa? Ya, di sini belum ada verb-nya.
Ya, belum ada subjek dan verb. Maka yang perlu kita cari untuk melengkapi kalimatnya yaitu subjek dan verb. Oke, di sini ada after. After adalah conjunction. Selanjutnya di sini ada the new session. The new session adalah subjek. Tunggal, begins, tunggal. Nah, tetapi dalam satu titik di sini berarti ada dua klause, di mana klause pertamanya belum ada subjek dan verbnya. Selanjutnya kalau kita pilih B, his company. His company is producing. Nggak boleh subjek langsung ketemu verb in, nggak ada verbnya. Maksudnya nggak bisa disebut dengan verb. Selanjutnya begitu juga dengan C, the company. Kalau why the company is, malah nggak boleh. Ya, karena nanti jadi rumit klausenya. Yang kita butuhkan di sini yaitu dependent clause-nya. Jadi nggak perlu lagi ada conjunction. Jadi yang bisa menjadi subjek dan verb yaitu his company. His company subjek, is-nya verb, dan di sini nya verb ing. To be plus verb ing tadi tensesnya present continuous. Oke, yang ketiga, jawabannya tunjuk namanya. Oke. Yang nomor 3, B bukan Miss. B. Oke, kita tampung dulu. Ada yang lain? Oke, untuk nomor 3, hit it by. Berarti kalimatnya apa? Pasif. Ya. Selanjutnya di sini ada have. Terus kita cari lagi. Nah, ada conjunction nggak di sini? Nggak ada. Berarti di dalam satu kalimat ini hanya memiliki satu klause. Atau satu klause itu satu subjek dan satu verb. Nah, karena sudah ada verbnya, maka kita tinggal menambahkan subjek. Jadi jawabannya nomor 3 adalah D. Nah, Holmes jawabannya. Kenapa? Holmes hit it. Kalau ada noun setelahnya diikuti oleh verb 3 itu berarti adjective clause. Jadi hati-hati. Sebelum kita mungkin ada yang udah pernah dengar dengan passive voice to be plus verb 3. Nah, tetapi kita lihat lagi setelahnya. Oh, di sini ternyata sudah ada verb. Berarti di sini adalah adjective clause yang menjelaskan subjek. Apalagi adjective clause itu ya? Masih lama pembahasannya menuju adjective clause ya, karena kelasnya cuma seminggu sekali. Selanjutnya, kalau misalnya a home saja, di sini tunggal. Dan di sini verbnya jamak atau verb 1, maka pasti subjeknya lebih dari 1. Oke, jadi yang tepatnya yaitu ya yang D. Jadi hati-hati kalau dalam mengerjakan soal TOEFL, kita cari apakah sudah ada verbnya, apa yang harus dilengkapi dalam kalimatnya. Nah, jadi grammar belum ada apa-apanya ya. Setelah belajar grammar harus belajar structure lagi untuk belajar menganalisa soal-soal. Kalau kita mengerjakan soal TOEFL, feeling, ya namanya nasib nanti. Benar berapa, salah berapa ya tergantung nasib ya, karena kita mengerjakannya pakai feeling. Atau mungkin teman-teman ingin mengerjakan soal TOEFL menggunakan pendekatan makna. Boleh, asal tahu semuanya. Coba seperti ini. Kira-kira artinya apa ini? Nah, maka soal-soal TOEFL vocab-nya sudah vocab advance, tidak mudah untuk kita kenali maknanya. Saya sendiri males ya. Kalau mengerjakan soal TOEFL melalui pendekatan makna pusing. Lebih baik menggunakan pendekatan grammar dengan cara seperti ini. Bisa lebih cepat. Soalnya dalam soal structure itu sekitar ada 45 soal.
dikerjakan hanya dalam waktu 25 menit. Oke, selanjutnya nomor 4. Kalau ada yang digaris bawahi seperti ini, berarti cari yang salah. Apakah yang A, B, atau C, atau D? Kalimat yang, kata yang kurang tepat atau kata yang harus kita ganti. Nomor 4, kira-kira yang salah yang mana? Yang R bukan Miss, karena di situ each number in a binary. Ya benar. Berarti dia tuh tunggal. Karena dia tunggal, maka to be-nya harusnya is, bukan? Iya, benar ya. Yang 5. There are Gimana? There are. Yang lain? Bang Surya? Pas, Kak. Gimana? Halo, Iya, pas. pas. Saya pas, Kak. Bingung. Oke. Jadi yang nomor 5 ini jawabannya adalah A. Ya. Kenapa kok A? Subjeknya jamak. Kalau there is harusnya there are. Udah benar there is. Kenapa? Karena di sini tunggal. Setelahnya a relationship. Kalau tunggal pakainya there is. Jadi harusnya di sini are trying. Scientist di sini ada s-nya di belakang. Berarti dia lebih dari satu. Terakhir, nomor 6. engineering theory. Kenapa harus diganti dengan engineering theory? Kenapa harus Teori tunggal? jadi teori karena depannya an understanding. Nah, gini. Oke, of ini adalah preposisi. Setelah preposisi biasanya adalah noun atau pronoun, dan kita sebut dengan object of preposition. Jadi ini sudah benar. Engineering theories. Ini bukan verb atau apa ya. Jadi ini adalah noun. Teorisnya jamak dan setara dengan problemsnya jamak. Nah, jadi ini ibaratnya hanya pelengkap saja. Jadi kita fokus untuk menentukan subjeknya, an understanding ini tunggal. Subjeknya adalah an understanding. Verb-nya mana? Are. Ya kan? Nah, selanjutnya berarti salah dong, karena di sini dia tuh tunggal an understanding. Sementara verb-nya are. Harusnya yang tepatnya verb-nya adalah is. Jadi setelah subjek, kalau ada preposisi, dan setelahnya ada kata lagi, nggak usah diperhatikan, hiraukan saja. Oke? Nah, langsung saja kita cari, oh, ini subjeknya. Tapi yang mana ya? Udah pas atau belum? Udah benar atau belum? Nah, oh kalau ternyata dia udah pas misalnya, udah benar gitu.
Nah, selanjutnya kita cari apa sih yang harus diminta dari kalimat ini. Nah, terus kita perhatikan garis selanjutnya. Kalau engineering teoris di sini hubungannya dengan apa? Kenapa harus tunggal? Gitu. Kalau misalnya di sini dia tunggal, problemsnya tunggal, di sini tunggal bisa jadi. Tapi problemsnya di sini jamak dan di sini teorisnya juga ya. Subjeknya mana? An understanding. Setelah of dan seterusnya ini bukan subjek. Jadi hanya pelengkap subjek. Gitu. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup kelasnya? Ini sudah selesai. Ada yang ingin minta materinya boleh WA saya, WA di nomor ini atau chat saya di Telegram. Personal chat aja karena nggak saya share di grup Telegram ya. Jadi yang dapat materi hanya yang ikut kelasnya saja. For the next week, should we continue? Untuk minggu depan harus kita lanjutkan. Ada yang bisa join kalau misalnya dilanjutkan? Lanjut, Iya. Miss. Lanjut. Ya. Oke, kita lanjut present continuous, present perfect. Oke, ya. Thank you for this morning. Semoga bermanfaat. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Happy weekend. See you next week. Minggu depan di hari Thank Sabtu. you, Miss. Ya, Happy minggu weekend. depan di hari Sabtu lagi Thank you, sama Kak. jamnya jam 9 ya. Assalamualaikum. Have a nice day. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.